Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Natiko. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan kajian hadis tematik dibandingkan dengan kajian hadis dengan model yang lain, dan juga mengapa kajian hadis tematik mengalami fase pasang surut dalam sejarah panjangnya, dan yang ketiga, apa kontribusi mata kuliah hadis tematik. Yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan pemahaman hadis tematik atau maudhu'i. Untuk kelebihannya yaitu praktis dan sistematis. Metode tematik disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran dan hadis dengan waktu yang lebih efektif dan efisien. Dan yang kedua yaitu dinamis. Metode tematik membuat tafsir Al-Quran hadis selalu dinamis sesuai dengan tuntunan zaman, sehingga masyarakat akan terasa bahwa Al-Quran dan hadis selalu aktual atau up to date. Update, tak pernah ketinggalan zaman, dan mereka tertarik untuk mengamalkan ajaran-ajarannya, meski tidak mustahil hal ini didapatkan dari ketiga metode yang lain, namun hal itu bukan menjadi sasaran yang pokok. Dan yang ketiga yaitu membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan ditetapkannya tema tertentu, maka pemahaman kita terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi utuh. Kita hanya perlu membahas segala aspek yang berkaitan dengan tema tersebut tanpa perlu membahas hal-hal lain di luar tema yang ditetapkan. Dan yang terakhir itu penjelasan antar hadis dalam metode maudhu'i bersifat lebih integral dan kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Dan adapun kekurangannya ialah metode ini terikat pada tema yang telah ditetapkannya dan tidak membahas lebih jauh hal-hal di luar dari tema tersebut, sehingga metode ini kurang tepat bagi orang yang menginginkan penjelasan yang terperinci mengenai suatu hadis dari segala aspek. Penjelasan kedua yaitu mengapa kajian hadis tematik mengalami fase pasang surut dalam sejarah panjangnya. Sebab fase pasang surut hadis tematik karena disebabkan pasca masa sahabat. Hadis tematik mengalami perkembangan yang signifikan. Jika pada masa para sahabat keberadaan hadis tematik sangat sederhana dan terbatas, maka pada masa generasi murid mereka, para tabi'in, hadis tematik mulai tampak lebih sistematis, luas dan dapat dikonsumsi publik. Tema-temanya pun mulai beragam seperti tafsir, fikih, dan sejarah. Pada generasi pasca tabi'in hingga tahun 200 Hijriah, hadis tematik mengalami perkembangan yang relatif signifikan. Sebelumnya, penulisan hadis tematik secara umum fokus pada satu tema spesifik atau beberapa tema saja dalam tema besar tafsir, fikih, dan sejarah. Pada pasca tabi'in ini, tema-tema besar tersebut memuat tema-tema spesifik yang semakin beragam. Kalaupun perkumpulan hadis yang mereka miliki terkait tema spesifik, namun mulai lebih luas dan memuat banyak hadis, pada masa ini pula dikenal sebuah karya yang disebut sebagai musannaf, muwatta, dan jami. Istilah-istilah ini biasanya merujuk pada model pengumpulan hadis yang lebih sistematis, memuat berbagai tema dan bab serta karakteristik lainnya. Dan pada masa hadis tematik dan yang ketiga yaitu apa kontribusi mata kuliah ini dalam menyempurnakan kajian hadis tematik. Dengan adanya mata kuliah ini, kita turut mendukung kemajuan era modern kontemporer ini. Baik, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.